Implementasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. Apa itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi keuangan perekonomian ke arah yang lebih baik menggunakan pengeluaran pendapatan perpajakan. Ini digunakan bersamaan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Sentral dan mempengaruhi perekonomian menggunakan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Tujuan kebijakan fiskal yaitu meningkatkan jumlah lapangan kerja yang ada dalam suatu negara serta mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Selain itu, kebijakan fiskal yang dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan pajak adalah untuk menambah produksi nasional, kestabilan perekonomian nasional, mendorong laju investasi, dan yang terakhir, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Penentu kebijakan fiskal. Yang pertama, ada pengeluaran negara atau yang disebut dengan APBN. APBN merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. Instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah. Yang kedua, ada pendapatan negara atau pajak. Pajak merupakan komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama adalah alokasi. Alokasi di sini berguna untuk mengalokasikan faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada distribusi. Distribusi di sini merupakan pembagian pendapatan nasional untuk semua kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah stabilitas. Stabilitas di sini berfungsi untuk memelihara keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bangsa. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter lain dengan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan moneter itu tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama adalah open market operation atau kebijakan operasi pasar terbuka. Ini yang dimaksud adalah merupakan instrumen kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi peredaran jumlah uang. Nah, yang kedua, kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini dimaksud dengan merupakan instrumen kebijakan moneter dengan 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Ketiga ada kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto di sini merupakan instrumen kebijakan moneter yang diterapkan Bank Sentral dengan menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi. Yang keempat, kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral di sini berfungsi untuk merupakan instrumen untuk memperbaiki dan mengawasi jumlah uang yang beredar. Yang kelima, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas merupakan instrumen dengan menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif di sini berguna untuk meningkatkan
meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian dan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintahan oleh bank-bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Dan yang kedua adalah kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif di sini untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ini dapat dicapai dengan menaikkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Kebijakan kontraksi digunakan ketika pemerintah ingin mengendalikan tingkat inflasi. Kebijakan moneter Bank Indonesia. Di masa pandemi ini, bank sentral merupakan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, Bank Indonesia meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK, sekarang 4% dari DPK. Yang ketiga, Bank Indonesia menurunkan GWM rupiah sebesar 50 bps yang ditujukan kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor, tentu saja dalam pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Yang keempat, Bank Indonesia memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai, termasuk domestic non-delivery forward atau DNDF. Kelima, Bank Indonesia menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. Implementasi kebijakan fiskal dan moneter dalam perdagangan internasional di Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah penetapan tarif. Penetapan tarif di sini, tarif adalah sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean atau custom area. Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Yang kedua adalah kuota impor. Kuota impor di sini, kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya akan terjadi: yang pertama, jumlah barang di pasar turun; yang kedua, harga barang naik; yang ketiga, produksi dalam negeri meningkat; dan yang keempat, impor barang turun. Yang ketiga ada larangan ekspor impor. Larangan ekspor impor di sini, kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelanggaran impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Yang keempat adalah subsidi. Nah, di dalam subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri, sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah dan dapat bersaing dengan barang impor. Subsidi yang diberikan dapat berupa tenaga ahli, mesin-mesin, peralatan, fasilitas kredit, keringanan pajak, dan lain-lain. Yang keempat adalah premi. Nah, premi di sini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri dan berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Yang kelima, dumping. Dumping di sini adalah merupakan kebijakan pemerintah untuk mengadakan diskriminasi harga, yakni produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Kebijakan dumping dapat meningkatkan volume perdagangan dan menguntungkan negara pengimpor, terutama menguntungkan konsumen mereka. Namun, negara pengimpor kadang mempunyai industri yang sejenis, sehingga persaingan dari luar negeri ini dapat mendorong pemerintah negara pengimpor memberlakukan kebijakan anti-dumping atau dengan tarif impor yang lebih tinggi, atau sering disebut countervailing duties. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi industri yang sejenis di negara pengimpor.
evaluasi. Evaluasi di sini adalah pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Akibat devaluasi, yang pertama adalah harga barang impor menjadi mahal. Yang kedua, harga barang-barang dalam negeri menjadi lebih murah di pasar luar negeri. Tujuan dari devaluasi adalah yang pertama, memperbesar ekspor. Yang kedua, memperbesar impor. Yang ketiga, menambah devisa negara. Kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional, ekspor dan impor. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan di sini berbentuk hal-hal yang berkaitan dengan pengenaan pajak pada proses ekspor. Adapun bentuk kebijakan ini antara lain, yang pertama pembebasan pajak, yang kedua peringanan besaran pajak, yang ketiga pengembalian pajak yang sudah disetorkan, yang keempat pengenaan pajak untuk barang ekspor tertentu. Kebijakan pajak merupakan kasus yang paling sering terjadi dan mempengaruhi perdagangan secara keseluruhan. Naik turunnya pajak dapat mempengaruhi hal-hal tersebut seperti yang pertama, biaya transportasi dan distribusi barang. Yang kedua, lama pengiriman barang. Yang ketiga, fluktuasi harga barang. Dan yang keempat, peningkatan atau penurunan ekspor maupun impor. Jika diibaratkan besaran pajak sama seperti harga BBM premium di masyarakat, naik turunnya harga dapat menyebabkan fluktuasi harga yang sulit dikendalikan. Nah, yang kedua, kebijakan fasilitas perbankan yang mudah dan murah. Nah, maksudnya di sini adalah pada kenyataannya dunia impor, ekspor maupun mampu memberikan perkembangan dunia perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintahan mendorong perbankan untuk melakukan pembiayaan. Adapun jenis pembiayaan tersebut meliputi pemodalan ekspor impor barang, penyediaan konsultasi keuangan khususnya konsultasi bisnis, pembiayaan jika melakukan ekspor maupun impor akan barang-barang tertentu. Walaupun terlihat sederhana, namun nyatanya kebijakan perbankan ini mampu meningkatkan peran ekspor maupun impor dalam menstimulus pendapatan negara di sektor perdagangan internasional. Nah, yang ketiga, ada kebijakan prosedur dan tata laksana ekspor yang relatif lebih mudah dan murah. Maksudnya di sini adalah kebijakan pemerintah tidak hanya mengenal biaya dan pajak. Prosedur yang harus dilalui eksportir ataupun importir menjadi sebuah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi secara signifikan. Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam hal prosedur ini, diantaranya adalah 1. Kebijakan satu pintu dalam pengurusan izin impor barang tertentu. Yang kedua, kebijakan prosedur checks keamanan barang-barang tertentu. Dan yang ketiga, penghapusan kebutuhan akan dokumen-dokumen tertentu dan diganti dengan dokumen lain. Kebijakan prosedur ini terkadang sangat menguntungkan, namun tidak jarang juga merugikan para pemain ekspor maupun pemain impor. Namun demikian, setiap prosedur dan dokumen harus dilakukan dengan semestinya. Hal ini agar tidak ada hambatan selama pengiriman barang nantinya. Dan yang keempat, ada pemberian subsidi pada kegiatan ekspor maupun impor. Nah, maksudnya di sini itu seperti untuk menstimulasi peningkatan kegiatan ekspor maupun impor. Pemerintah kerap memberikan subsidi pada barang-barang tertentu. Adapun subsidi yang diberikan diantaranya seperti yang pertama, pemberian sertifikat ekspor. Yang kedua, pemberian keringanan pajak. Yang ketiga, pemberian bantuan shipping. Dan subsidi bahan bakar kepada beberapa kapal angkut. Untuk masalah kebijakan pemerintah yang satu ini sebenarnya sangat menguntungkan para eksportir maupun para importir sih. Namun tak jarang juga kebijakan tidak menyeluruh, artinya yang menerima hanya produk tertentu atau pihak tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Artinya harus dipahami bisa saja Anda tidak menerima subsidi, namun kompetitor usaha Anda justru mendapatkan banyak manfaat dari adanya kebijakan ini. Nah, yang terakhir, pembentukan asosiasi eksportir. Maksudnya di sini adalah kebijakan pemerintah untuk adanya pembentukan asosiasi eksportir sangat bermanfaat baik bagi para importir, eksportir, pemerintah, dan pihak yang terkait dalam industri.
Adapun beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya pembentukan asosiasi adalah mudah mendapatkan informasi seputar perubahan aturan dalam dunia ekspor maupun dunia impor. Contoh implementasi kebijakan fiskal. Kementerian Keuangan memberikan dukungan fiskal dalam bidang perekonomian dan perdagangan untuk menanggulangi dampak pelemahan ekonomi global terhadap perekonomian dalam negeri. Sebagaimana diketahui, penurunan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 1% berdampak ke Indonesia 0,3% hingga 0,6%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur, sehingga pemerintah memberi dukungan berupa intensif fiskal untuk mendorong investasi dan ekspor. Contoh implementasi kebijakan moneter. BI atau Bank Indonesia dan Kemendak atau Kementerian Perdagangan berkomitmen mempererat sinergi untuk memperkuat pasar dalam negeri dan meningkatkan daya saing sektor perdagangan luar negeri dengan membuat 7 kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerjasama perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Perumusan posisi Indonesia dalam kerjasama perdagangan internasional, penerapan kebijakan sistem pembayaran, perumusan pelaksanaan dan pengembangan UMKM, perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen, pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.